Sejumlah tindak kekerasan banyak dilakukan pria ketika merasa sakit hati. Rasa empati terhadap korbannya terbutakan oleh dendam hingga abai dengan konsekuensinya baik secara norma sosial maupun hukum. Air yang mendidih tak bisa dibuat untuk bercermin. Ungkapan itulah yang menggambarkan janganlah bertindak saat diselimuti sakit hati. Seperti halnya tindakan seorang pria di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dalam kondisi emosi, ia tiba-tiba menembakkan senjata api rakitan ke pria yang berboncengan bersama seorang wanita di jalan desa Sungai Jeruju. Tertembak beberapa kali, pemotor berumur 40 tahun itu tewas di lokasi kejadian akibat luka tembak di bagian dada. Tak dinyana, pelaku penembakan ternyata teman sekaligus tetangga korban. Di hadapan polisi, tersangka mengaku sakit hati karena dipermalukan korban di depan umum saat meminjam uang. Motifnya adalah karena dendam, sakit hati, dia diejek di depan umum orang banyak, sehingga dia melampiaskan di momen pagi hari ini tadi. Setali 3 uang, tindakan keji oleh pria sakit hati juga terjadi di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Kala itu pria berumur 66 tahun ditemukan oleh tetangganya dalam kondisi bersimbah darah. Hasil dari penyelidikan termasuk autopsi jenazah, warga dusun Kedung Gede itu tewas dianiaya 3 pemuda. Usai diamankan polisi dari tempat pelarian, 3 tersangka mengaku nekat membunuh karena dipicu kesal dan sakit hati. Para tersangka yang membuat gaduh saat mencari seseorang di depan rumah korban tak terima ditegur pria lansia tersebut. Selain menganiaya korban, rumahnya juga dilempari batu. Sakit hati yang tak bisa diredam berisiko menimbulkan amarah yang tak terarah. Bagi seorang pria yang tak bijak mengelola emosi, ketika dirinya tersakiti, ego kerap lebih dikedepankan sehingga bisa memicu tindakan impulsif. Inilah yang biasanya menjadi faktor-faktor kenapa ya kok laki-laki itu punya kecenderungan emosi negatif langsung kepada aktivitas fisik. Berkaitan dengan impulsivitas atau agresivitas, terutama kalau seseorang ini nggak punya keterampilan regulasi emosi yang baik. Munculnya perilaku keji seseorang tidaklah terjadi tiba-tiba. Sejumlah tindakan kekerasan dalam skala kecil bisa jadi sudah biasa dilakukan tersangka dalam kasus kekerasan. Sehingga ketika tersangka sakit hati, spontan melakukan tindak kekerasan tanpa peduli konsekuensi hukumnya. Dalam segi kejiwaan seseorang, kita bisa melakukan kekerasan terhadap binatang gitu ya, sudah terbiasa. Hal-hal yang kecil gitu ya. Sampai di titik seseorang punya emosional yang tinggi, dia akan mampu melakukan kekerasan yang lebih besar lagi. Untuk itu, kendalikan emosi saat sakit hati lewat melatih empati. Melatih empatinya dengan sikap yang lebih asertif. Contoh, dia mungkin nggak suka dengan seseorang karena tindakan orang tersebut menyakiti dia. Dia harus belajar untuk mengungkapkan itu dengan cara yang tepat. Misalnya, saya nggak suka kalau Anda gitu ya marah kepada saya karena ini menyakiti saya. Nah, kalimat-kalimat seperti tadi itu lebih baik dibandingkan dengan tindakan secara fisik ya. Sakit hati merupakan hal yang manusiawi, penting untuk tidak membiarkannya menguasai pikiran dan tindakan agar tak dibutakan emosi. Tim Liputan melaporkan.